Mohon maaf jemaat yang terkasih, terjadi kesalahan di dalam jaringan. Jaringan saya sepertinya bermasalah. Kita akan kembali mengulang penjelasan daripada Musa tadi. Mungkin akan dilanjutkan kembali oleh Musa di dalam Kejadian 1-26 tadi. Mohon maaf sekali untuk semua yang tadi tiba-tiba mati. Mungkin ini karena jaringan yang lagi nggak bagus. Kita langsung masuk ke Kejadian 1 mungkin tadi Musa. Saya akan undang Musa dulu. Mohon menunggu sebentar. Oke. Halo, Lady. Tiba mati. Halo? Jaringannya siapa yang bermasalah ya? Di tempat saya atau Masih tempat buffering Lady ya? ya? Enggak. Kemungkinan yang bufferingnya sih pas di foto Musa, tapi saya nggak ngerti ini yang nggak bagus itu jaringan saya apa jaringan Musa nih. Kemungkinan kayaknya jaringan saya sih. Oke. Ya, kembali ke Kejadian 1:26 ya. Jadi Satu poin ayat yang tadi saya 26 tadi sampaikan Musa. adalah ya, poin yang saya sampaikan adalah jangan memisahkan ketigaan dan kesatuan Allah begitu. Nah, waktu Allah menciptakan manusia, akan menciptakan manusia dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Ini kan tiga di dalam satu. Tiga dalam pengertian, ya belum disebutkan tiga ya, plural, sorry. Plural di dalam singular, atau singular di dalam plural. Nah, pluralnya mana? Marilah kita. Tapi singularnya mana? Bersama-sama mencipta. Jadi ada kesatuan di sini, ada pluralitas, ada plural di situ. Nah, ini contoh yang berikutnya ya. Okay. Kemudian di dalam bilangan masih di perjanjian lama, bilangan 6 ayat 24 sampai 26 misalnya. Itu adalah ucapan berkat. Ada 3 sebutan untuk Yahweh di sini. Ini kan juga sering pertanyaan, Yahweh itu siapa? Bapa, Putra, atau Roh Kudus gitu kan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu penggambaran 3 yang satu. 3 dalam pengertian plural, Bapa, Putra, Roh Kudus memberikan berkat, tetapi sama-sama memberikan berkat. Satu di dalam kehendaknya dan keinginannya memberkati umat Tuhan. Kemudian, itu di dalam perjanjian lama. Masih ada banyak ayat yang lain sih ya. Tetapi itu menggambarkan 3 yang satunya. Begitu ya. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, misalnya tadi yang saya sebutkan, setelah Tuhan Yesus dibaptis. Ya, Tuhan Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus turun dalam rupa merpati, dan Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu 3 yang satu. 3 ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kalau di perjanjian lama nggak jelas pribadinya, pluralnya saja, plural, jamaknya. Tapi kalau perjanjian baru jelas, jamak itu siapa saja. Bapa yang mengkonfirmasi Tuhan Yesus sebagai Allah Putra yang menjadi manusia, dan Roh Kudus dalam rupa merpati yang hingga pada Tuhan Yesus. Ini 3 pribadi, tapi satu apa? Satu misi, satu cinta untuk umat, untuk manusia maksud saya. Yaitu 3 di dalam satu. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan, aku yaitu Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Kata yang lain ini pakai kata Allah dalam bahasa Yunani. Yang artinya berbeda pribadi tetapi esensinya sama. Allah itu begitu. Jadi aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus. Jadi di sini nampak antara Bapa, Putra, Roh Kudus ada kesetaraan. Itu kesatuannya. Tidak ada yang lebih kuat atau yang lebih hebat. Begitu ya kira-kira. Nah, termasuk di dalamnya adalah Roh Kudus. Seperti itu. Terus di dalam ayat 26 masih pasal 14 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk apa? Untuk mengingatkan mengenai yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini kesatuan lagi. Ya kan? Pribadi beda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi satu apa? Berita mengenai yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus mengajarkan yang Bapa mau dia ajarkan. Begitu. Nah, misalnya kita bandingkan dengan pasal 15 ayat 26, masih di dalam Injil Yohanes. Jikalau penghibur yang akan kuutus, jadi Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus ini. Penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus sebagai utusan akan membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ini kesatuan. Ini ketigaan di dalam kesatuan. Kira-kira begitu. Nah, Roh Kudus oknum yang atau pribadi yang ada di situ. Kemudian di dalam pasal 16, memang kalau kita mau baca ketritunggalan yang paling jelas di dalam Alkitab itu Injil Yohanes 14 sampai 16. Pasal 16 ayat 7 sampai 11 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, ini Tuhan Yesus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, kebenaran, penghakiman, ayat 9 sampai 11 kemudian menjelaskan. Nah, di sini jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Setara dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Hanya dia diutus. Jadi kalau tadi saya katakan di awal, kita harus melihat Roh Kudus itu atau mengenal dia sebagai pribadi Allah sendiri. Nah, kalau kemudian ditanyakan, jadi kita bingung dong, yang di dalam hati kita itu Tuhan Yesus atau Roh Kudus? Sebab Tuhan Yesus bilang akan mengutus Roh Kudus, tapi dia sendiri juga mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Gitu ya. Nah, jadi siapa yang di dalam kita? Nah, sebetulnya saya punya penggambaran begini nih. Di dalam kesetaraan dan kesatuan itu kita akan melihat kalau kita berdoa kepada siapa, yang menyertai kita siapa. Wahyu mengatakan Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Nah, seperti begini. Papa dan mama punya seorang anak. Anak ini minta kepada bapaknya, Pak, aku sudah 15 tahun. Teman-temanku ke sekolah naik motor. Aku minta motor dong. Kemudian papa bilang, enggak, kamu kan belum punya SIM. Nanti kalau sudah punya SIM, papa belikan. Nah, kemudian dia nggak puas si anak. Dia datang kepada mamanya bilang, masa aku udah motor? Aku sudah, teman-temanku motor nih, masa aku enggak? Kan mama papa bisa kan belikan aku motor. Terus mamanya bilang, sudah ngomong sama papa belum? Anak itu bilang, sudah. Terus apa jawaban papa? Enggak boleh. Terus ya sudah. Mau bicara dengan papa atau mama? Sama. Begitu. Dalam pengertian, sebetulnya hati mama nggak setuju. Hati mama belikan. Ajarin dulu, tapi nggak boleh di jalanan, harus sama papanya. Sampai cukup waktunya punya SIM, baru ujian SIM dan bisa naik motor. Nah, kemudian mama ini ngobrol sama papa, akhirnya singkat cerita mereka berubah keputusan dan papa ngomong sama anak itu. Oke, papa pikir kamu bisa naik motor, tapi ingat ada syaratnya begini. Jadi, mau ngomong sama papa, mau ngomong sama mama, itu secara prinsip ya, walaupun kemudian papa ini berubah karena mama. Itu nggak bisa diperlakukan untuk Tuhan kita, nggak. Tapi poin saya adalah, mau ngomong sama papa atau sama mama, sama saja. Karena kita lihat kesatuan Tritunggal di sini adalah kesatuan hati. Kesatuan kasih, cinta, kebijaksanaannya itu setara dan kemudian sama. Waktu menciptakan manusia, nggak ngomong misalnya Bapak bilang, ayo ciptain manusia menurut gambar rupa kita. Kemudian Allah Putra bilang, enggak, terlalu bagus buat manusia kalau begitu, toh mereka nanti berdosa. Enggak ada itu perdebatan kayak begitu. Karena hatinya satu. Jadi, kalaupun disebut Roh Kudus yang menyertai kita, tapi di sisi lain Tuhan Yesus juga menyertai kita, enggak usah bingung. Kita jangan memisahkan hanya Roh Kudus, lalu Bapak ngapain, Tuhan Yesus ngapain. Jangan berpikir seperti itu. Karena ketika Tuhan Yesus dalam hati kita, itu sama saja sebetulnya Bapa dan Putra juga di dalam hati kita. Hanya prosesnya adalah Roh Kudus yang menyertai kita.
melahirbarukan kita, membimbing kita. Jadi kalau tadi ditanyakan, apa bedanya Bapa Putra Roh Kudus dan Bapa Putra dan Roh Kudus? Beda, pribadinya masing-masing, Benar. kekuatannya masing-masing, tetapi ada kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, kesatuan itu. Kehendaknya satu, hatinya satu, kemudian esensinya, roh, Bapa adalah roh, Putra adalah roh, Roh Kudus adalah roh, itu satu, tidak terpisah. Kira-kira begitu. Nah, semoga ini bisa menjawab kalau dikatakan Roh Kudus diutus. Betul. Awalnya Tuhan Yesus diutus oleh Bapa menjadi manusia dan disertai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus disertai Roh Kudus. Nah, kemudian Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus. Tapi ternyata Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Untuk datang kepada kita supaya kita dibawa kepada Tuhan Yesus. Itu urut-urutannya seperti itu. Begitu. Jadi sekali lagi jangan dibingungkan, kira-kira begitu ya. Jangan mengatakan kalau Roh Kudus menyertai kita, Bapa dan Putra ngapain? Hati-hati. Itu berarti pikiran kita masih memisah-misahkan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu. Dalam pengertian tiga itu bisa berbeda-beda, kemudian mereka sedang berbeda. Roh Kudus begini, Bapa begitu, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Apakah bisa menjawab kira-kira? Ini jadi sebentar ya Musa, lagi nggak stabil. Oke. Ini cukup menjawab ya Musa. Tadi juga ada pertanyaan terkait mungkin dengan ini yang mungkin Musa bisa langsung jawab kali ya. Tadi saya lupa namanya siapa. Beliau bertanya tentang ini. Pribadi Yesus itu ada dua ya? Antara Allah anak dan Allah Bapa gitu. Bagaimana itu Musa? Gimana? Bisa tolong diulang tadi? Di dalam, aduh, putus-putus tadi. Kalau yang saya tangkap pertanyaan tadi, di dalam diri, Kenapa? putus-putus lady, nggak jelas. Oh putus ya. Di dalam diri Yesus itu apakah ada dua pribadi, Allah dan manusia? Mungkin ini udah jelas banget ya. Ini sudah masuk di ranah tentang Kristus ya, Kristologi, bukan tentang Roh Kudus. Tapi kira-kira bisa dijawab di dalam diri Tuhan Yesus, kemanusiaan dan keilahiannya itu tidak bercampur, tidak berpisah, tetapi keduanya memang di dalam diri pribadi Tuhan Yesus. Jadi kalau disebut apakah ada dua roh, tidak. Di dalam dirinya ada roh Allah, tapi ada sisi kemanusiaan yang sejati, yang sepenuhnya dia manusia dan sepenuhnya dia Allah. Mungkin itu saja ya, sebab kalau nggak nanti kita masuk ke ranah kristologi. Oke, Musa. Ya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan tentang kealahan Roh Kudus ya Musa ya. Ini ada satu pertanyaan yang masuk. Saya pernah berpikir Musa, apakah Roh Kudus punya mata bisa melihat kita melakukan dosa? Atau dia hanya bisa merasakan? Ini agak lucu sih Musa, tapi saya suka mikir aja gitu. Ya, gimana Musa menurut Musa? Apakah mungkin pertanyaan ini karena kita punya pemikiran bahwa yang bisa melihat tuh hanya kalau yang punya mata dan matanya berfungsi dengan baik. Artinya kita bisa nggak kita berpikir bahwa satu sosok itu bisa melihat tanpa mata? Bisa nggak kira-kira? Okay. Berbicara walaupun nggak punya mulut, tapi dia bisa berbicara. Nah, Allah adalah roh. Memang dia di dalam diri manusia, dia bisa dalam bentuk manusia, tetapi sejatinya karena dia adalah roh, dia tidak memerlukan mata untuk bisa melihat. Dia nggak memerlukan tangan untuk bisa menyentuh kita. Nah, yang menarik adalah Alkitab mengatakan Allah berkarya di dalam kita. Dia tahu isi hati kita, isi pikiran kita. Artinya bukan melihat dengan mata jasmani kan. Karena isi pikiran nggak mungkin dilihat dengan mata jasmani. Begitu pula perasaan. Nggak bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi Allah mampu melihat. Jadi mata Allah itu kalau disebut mata-mata ya, itu melampaui semuanya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke.
Berarti Allah Roh Kudus adalah Allah yang dia bisa melihat sampai ke dalam hati kita dan pikiran kita ya Musa ya, kalau bisa disimpulkan Ya, begitu. ya, Oke. dan dia tidak Kita lanjut memerlukan kepada mata untuk bisa melihat. pertanyaan. Oh, oke. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Roh Kudus selalu digambarkan dengan burung? Emang Roh Kudus itu bisa masuk ke dalam tubuh burung? Gak cuma manusia dong Musa yang dimasukinya kalau begitu. Mungkin ini terkait Ya, dengan pas Yesus dibaptis kali ya. hmm, 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 hmm. Eh, Gimana Musa menjawab hal ini? ya, Roh Kudus itu sebetulnya di dalam Alkitab digambarkan atau diwujudkan dengan berbagai macam-macam karena memang mungkin dia adalah roh dan Mm-mm. manusia baru bisa meyakini keberadaannya kalau kelihatan. Maka dia Oh, menampilkan oke. diri keberadaannya itu di dalam bermacam-macam. Sebenarnya bukan cuma burung. Artinya kalau dikatakan dia masuk di dalam burung itu bukan itu. Dia menampilkan diri sebagai burung pada waktu itu. Masing-masing punya eh, masing-masing punya tujuan. Kenapa dia Mm-mm. tampil sebagai. Nah, keberadaannya di Alkitab misalnya dia angin. Bukan dia adalah angin, sorry, tetapi dia menampilkan dirinya itu, mewujudkan dirinya dalam bentuk atau rupa angin. Misalnya itu dalam kisah Hmm. Elia, ya. Kemudian dia sebagai burung, tapi hati-hati karena di dalam Alkitab penggambaran burung itu bukan cuma untuk Roh Kudus. Si jahat pun Hmm. digambarkan burung, misalnya dalam perumpamaan mengenai penabur. Itu kan ada Oh ya. benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian burung memakannya Mm-mm. sampai habis. Nah, burung itu kan si jahat. Jadi burung itu bukan cuma penggambaran Roh Kudus, walaupun Roh Kudus juga digambarkan sebagai burung. Kemudian digambarkan sebagai minyak, Oke, oke. sebagai air, sebagai api. Nah, masing-masing itu Mm-mm. punya tujuan atau fungsi. Misalnya sebagai api itu yang memberi semangat, yang mengobarkan hati kita. Kalau misalnya sebagai air, dia itu pemberi kehidupan buat kita. Sebagai minyak, dia yang mengutus, mengurapi kita. Nah, itu jadi masing sesuai dengan tugasnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan dia masuk Mm-mm. ke dalam diri. Halo Musa. Ya, Oke. Lagi buffering Musa. Halo. ya, Oke. halo. Halo. Iya Musa. Ya, mm, Oke. Berarti seperti begitu ya Musa. Nggak boleh kita mengatakan bahwa Roh Kudus itu memasuki merpati atau dia berbentuk ya, merpati ya, gitu atau dia merpati begitu ya. Mungkin ya, Musa ya, melihat pertanyaan ini mungkin ada kaitannya, bukan kaitan sih, tapi mungkin kayak misalkan kayak Allah menyertai bangsa Israel dalam bentuk tiang api dan tiang awan kayak gitu nggak sih Musa? ya, betul, betul. Jadi Oh, oke. Allah menampilkan dirinya seperti itu gitu. Iya, menampilkan dirinya. Oke. Berarti bukan berarti dia burung ya, jemaat yang terkasih, jangan sampai nanti lihat burung merpati, oh ada Roh Kudus lagi itu. Iya, iya, Oke. betul. Selanjutnya, apa pendapat Musa? Apa pendapat Musa soal Roh Kudus bisa diundang? Kayak pas mau ibadah kan suka bilang datanglah Roh Kudus dan lain sebagainya. Ini juga mungkin agak sering banget sih kita dengar Musa. Mereka kan suka ngomong datanglah Roh Kudus, kita harus mengundang Roh Kudus di tempat ini supaya Roh Kudus memenuhi tempat ini. Emang Roh Kudus nggak ada di tempat itu kalau kita nggak undang. Gimana Musa Ya, meresponinya? ya mungkin secara tata bahasa makna hurufiah keliru. Kita mengundang Roh Kudus karena Roh Hmm. Kudus sebenarnya kan menyertai kita dan Roh Kudus berkarya. Kalau saya lebih suka memakai istilah, mari kita meresponi Roh Kudus. Mari kita membuka hati kita kepada Roh Kudus untuk berbicara dan berkarya dalam hidup kita. Tapi di Mm-mm. sisi lain, nggak salah juga, karena itu menggambarkan kerinduan kita. Begitu. Hmm. Kita mengundang Roh Oke. Kudus. Ya lebih baik sih jangan dipakai istilah itu ya, tetapi apa namanya, kalau berupa kerinduan, ajakan, ya silahkan. Makna sebetulnya enggak, karena Roh Kudus kan sudah menyertai kita dan tidak meninggalkan kita. Jadi tinggal kita meresponi saja sebetulnya dengan membuka diri kita. Oke. Hmm. Ya ada lagu kan yang mari masuk, mari masuk. Itu lagu dinyanyikan berapa kali itu. Terus mari Mm-mm. masuk, mari masuk. Ingat saya waktu KKR dulu sering nyanyi lagu itu. Satu sisi secara bahasa salah, tapi Mm-mm. di sisi lain secara kerinduan, oke, kita rindu supaya Roh Kudus Oke. memimpin hidup kita. Kira-kira gitu kalau menurut saya. Ya. Jadi ini lebih ke tata bahasa ya Musa ya? Mm-mm, mm-mm. Konteksnya ya, sesuai konteksnya. Ada Halo. teman-teman yang dari Ini luar lebih ke kota. tata bahasa ya Musa ya?
Ya, betul. Ada teman-teman yang dari luar kota juga join di sini ya. Oke. Selamat ketemu, sudah lama gak ketemu. Ya, oke, terus ada Oh, lagi oke. pertanyaannya? Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, ini ada satu tentang bukti Roh Kudus di dalam hati kita, apa gitu ya. Mm-mm. Pentakosta kan katanya Roh Kudus turun. Gimana cara kita tahu kalau Roh Kudus itu udah turun dan masuk ke dalam hati kita, Musa? Terus, Ya, nah kalau Roh mm-mm. Kudus sudah masuk dalam hati kita, emang bisa keluar lagi? Kan kita berdosa, suka buat hal keji. Kalau Roh Kudus kan kudus. Nggak cocok dong Ya, dengan hati kita yang busuk. Berdosa, ya, berdosa nggak kudus ini. Ya, gimana nih, ya, Musa? ya. Mungkin jawab dulu pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan gini, siapa yang Boleh. kudus? Siapa yang cukup kudus sehingga Hmm. Roh Kudus tetap di dalam hati kita? Tidak ada. Itu yang disebut anugerah. Kita tidak ada satupun yang memenuhi syarat supaya Roh Kudus masuk dalam hati kita. Tidak ada kita yang cukup kudus Hmm. sehingga memenuhi syarat Roh Kudus ada dalam hati kita. Nggak ada. Justru itu yang disebut anugerah. Kenapa? Karena Roh Kudus mau datang kepada kita, orang yang berdosa ini. Begitu. Nah, tapi kalau Hmm. ditanya misalnya, gimana kita bisa tahu kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita? Kembali pada karya Roh Kudus sebetulnya. Beberapa teman misalnya mengatakan kan, kita tahu Roh Kudus dalam hati kita kalau kita wujudnya adalah kita berdoa terjadi mujizat. Kemudian bisa bahasa lidah, Hmm. bisa penglihatan. Jadi fenomena-fenomena yang membuktikan Roh Kudus di dalam hati kita. Karena kita nggak bisa ngelihat Roh Kudus ada nggak bayangannya di dalam diri kita, kan nggak Hmm. bisa lihat gitu. Atau Nah, tiba-tiba muka kita bersinar seperti Musa gitu ya, menggambarkan Roh benar-benar. Kudus. Nggak. Nah, kita mesti lihat dulu karya Roh Kudus itu apa. Nah, karya itu kalau nampak di dalam diri kita, itu adalah bukti Roh Kudus di dalam diri kita. Karyanya apa? Tadi kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11, jelas sekali Hmm. dia akan datang kepada kita, menginsafkan kita tentang tiga hal: dosa, Hmm. kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, bahwa saya orang berdosa, saya membutuhkan pengampunan. Ya, saya membutuhkan pengampunan dari Tuhan, saya orang berdosa. Sampai di dalam tahap itu adalah salah satu karya Roh Kudus. Yang kedua tentang kebenaran. Hmm. Apa kebenarannya? Saya berdosa dan tidak ada yang bisa menolong saya. Perbuatan baik, Hmm. kesalehan saya, itu adalah kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Tidak ada perbuatan baik yang bisa membuat kita diselamatkan. Nggak ada. Hmm. Begitu. Jadi, eh, kita dalam kondisi berdosa, kita membutuhkan penolong dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu kebenaran. Lalu, Roh Hmm. Kudus akan membawa kita pada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Ini loh Tuhan Yesus. Allah yang menjadi manusia, yang Hmm. membatasi diri sebagai manusia, yang sebagai substitusi pengganti kita, menanggung dosa kita dan hukumannya. Itu Roh Kudus yang membawa Hmm. kita. Sampai kita percaya Tuhan Yesus yang mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau kebenaran, aku berdosa, aku mohon Engkau mengampuni, dan jadikan aku anakmu. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus akan menyatakan tentang penghakiman. Setiap orang, semua orang akan Hmm. dihakimi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dilahir barukan oleh Roh Kudus, menyadari insaf dosa dan kebenaran tadi, dia akan bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Ketika orang itu menolak, maka dia sebetulnya Hmm. menyangkal Tuhan Yesus tidak menjadi anak Allah, dia akan dihakimi. Jadi, kalau ditanya apa buktinya Roh Kudus di dalam diri kita adalah tadi, lahir baru. Apakah kita insaf Hmm. tentang Oke. dosa? Apakah kita insaf tentang kebenaran hanya Tuhan Yesus? Apakah kita siap Hmm. menghadapi penghakiman ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti untuk menghakimi dunia? Nah, kemudian nanti karya Roh Kudus yang lain adalah menghasilkan buah Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Hmm. Bagi saya itu adalah wujud bukti bahwa Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau seandainya kita orang KTP Kristen, keluarga semua Kristen, tetapi tidak pernah Benar-benar. mengalami dosa, kebenaran, penghakiman, buah Roh Kudus dan karunia Hmm. Roh Kudus, itu Roh Kudus belum pernah di dalam diri kita. Kita belum lahir baru. Hati-hati itu. Itu yang disebut Paulus Hmm. Kristen yang duniawi. Kristen tetapi tidak Hmm. diselamatkan. Nah, begitu kira-kira. Jadi, wujudnya, buktinya adalah Roh Kudus. Lahir baru oleh Roh Kudus.
Kudus. Begitu. Nah, kaitan dengan ini, saya ingat ada banyak sih yang menanyakan mengenai menghujat Roh Kudus, Lady. Banyak orang bingung kan, ada ayat yang mengatakan begini, hujat terhadap anak manusia diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Ini pertanyaan sejak saya dulu remaja sampai hari ini terus ditanyakan terus. Nah, sebetulnya apa artinya? Kenapa menghujat Tuhan Yesus diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Kenapa bisa begitu? Orang berpikir, oh berarti Roh Kudus lebih besar dari Tuhan Yesus dong. Itu sebabnya melawan Tuhan Yesus diampuni, melawan Roh Kudus nggak diampuni sih. Nah, kalau kita lihat Alkitab Perjanjian Baru khususnya Injil, 3 Injil dengan penggunaan kata yang berbeda. Itu menarik gitu. Misalnya di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 32 dikatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, ini menentang anak manusia, mengucapkan sesuatu menentang anak manusia diampuni. Mengucapkan sesuatu menentang Roh Kudus tidak diampuni. Nah, ini bicara pengucapan. Kalimat, saya speak, melawan Tuhan Yesus, diampuni. Tapi speak, bicara, melawan Roh Kudus tidak diampuni. Tapi di Injil Markus lain. Aku berkata, Markus 3 ayat 28-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Iya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Nah, ini menarik karena dua-duanya memakai kata blasphemy, blasphemeo dalam bahasa Yunaninya. Kalau tadi yang di dalam Injil Matius speak, berbicara melawan, maka dalam Markus itu menghujat, dua-duanya menghujat. Itu beda. Dan tidak tahu kenapa Matius pakai kata speak, bicara melawan. Kemudian Markus bicara mengenai sikap, menghujat begitu. Karena blasphemeo itu bukan cuma kalimat, tapi juga sikap. Begitu. Nah, tapi Lukas lain lagi. Injil Lukas itu Lukas 12 ayat 10 dia mengatakan setiap orang yang mengatakan kayak Matius mengatakan sesuatu melawan, speak against. Jadi bicara melawan, anak manusia diampuni. Tapi barang siapa menghujat, blasphemeo. Saya ulangi ya. Matius kalau bicara terhadap anak manusia diampuni, terhadap Roh Kudus bicara enggak diampuni. Kalau di dalam Injil Markus, hujatan anak manusia kepada siapapun diampuni. Tapi hujatan kepada Roh Kudus tidak diampuni. Tapi Lukas dua-duanya. Kalau saya mengucap melawan anak manusia, diampuni. Tapi kalau saya blasphemeo, menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Jadi itu kalau membandingkan ketiga-tiganya, itu tidak bicara mengenai kata-kata. Pokoknya saya ngomong melawan sesuatu, melawan anak manusia, itu diampuni. Enggak. Saya bicara melawan Roh Kudus, tidak diampuni. Bukan. Bukan soal omongan, kalau menurut saya. Tapi dari tiga cara penulisan Injil ini, sebetulnya dia mengatakan begini. Sesuatu dari hati, yang kemudian muncul dengan kata-kata, muncul dengan sikap terhadap Roh Kudus, itu tidak diampuni. Itu yang pertama. Ya, jadi bukan sekedar omongan saja, tapi yang dari dalam hati muncul, ngomong, kemudian dengan sikap. Tapi yang kedua, apa artinya hujat? Hujat itu artinya menolak, menghina. Jadi orang yang menghina anak manusia, waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, itu diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus itu berkarya, tadi Yohanes 16, melahirbarukan kita. Nah, kalau Roh Kudus mau melahirbarukan kita, terus kita menolak, kita bilang, enggak, saya nggak butuh. Saya nggak butuh Roh Kudus. Ya jelas kita masih di dalam dosa, betul kan? Masih di dalam dosa. Iya, betul. Jadi menolak atau menghujat Roh Kudus artinya menolak karya Roh Kudus, menghina Roh Kudus yang melahirbarukan kita, yang membawa kita kepada Tuhan Yesus.
Jadi sebetulnya waktu Benar. kita menolak Roh Kudus itu, menghujat Roh Kudus itu, kita sedang menolak Tuhan Yesus, karya keselamatannya buat kita. Hmm. Ya jelas tidak diampuni. Kira seperti itu. Jadi kalau tadi ditanya, apakah Roh Kudus masuk dalam hati kita, kemudian keluar masuk enggak? Ya kan ada pertanyaan begitu kan tadi ya. Nah, waktu Roh Benar, Kudus benar, di benar. dalam hati kita, keluar masuk enggak? Kalau kita pikir coba ya, kita bayangkan begini. Saya baik nih, pagi ini saya baca Alkitab, saya berdoa, oh Roh Benar. Kudus dalam hati kita. Terus kita mau kerja atau mau sekolah, naik motor, tiba-tiba diselip, saat gitu dipotong Mm-mm. jalan kita. Keluar deh kata-kata A gitu ya. Aduh, Roh Kudus bertukar, Mm. dia keluar lagi. Sampai di sekolah atau di tempat kerja, mari kita baca Alkitab, ada renungan sebelum mulai sekolah. Kita sungguh-sungguh Tuhan ampuni, Roh Kudus masuk lagi. Habis itu pelajaran pertama ulangan. Kita tidak sempat belajar, lupa. Nyontek, Roh Kudus keluar lagi. Mm. Guru ngajar, kita kesel sama gurunya. Ya Roh Kudus tetap di luar. Apakah begitu keluar Mm. masuknya Roh Kudus? Enggak. Ingat karya Roh Kudus, Allah yang melahirbarukan kita. Dia akan menyertai Benar. kita untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan itu dia, misalnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7 sampai 29. Kita ini di tangan Bapa. Mm-mm. Maka Bapa tidak akan melepaskan kita. Tuhan Yesus akan memelihara kita yang di tangan Bapa dan tidak akan melepaskan kita. Roh Kudus yang di dalam hati kita tidak keluar masuk. Tapi dia tetap di dalam hati kita. Ya tadi, melahirbarukan kita, membimbing kita, terus menghasilkan buah Roh Kudus. Maka sifat kita berubah. Dari yang buruk menjadi baik, Iya. maksudnya bukan buruk makin buruk, begitu ya. Buruk menjadi baik, menghasilkan Betul, buah Roh Kudus. Kemudian ada karunia-karunia Roh Kudus yang membuat kita melayani di gereja. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, itu satu rangkaian. Lahir baru, menghasilkan buah Roh Kudus, karunia Roh Kudus untuk melayani, itu satu rangkaian. Inilah bukti Roh Kudus di dalam hati kita. Dan dia tidak keluar masuk. Tetap di dalam hati kita untuk selama-lamanya membimbing kita sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Itu karya Roh Kudus. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut dia keluar Penjelasan yang masuk. sangat Kita bingung. Ya, Semoga tidak membingungkan. oke. Ya. Tapi agak lucu sih kalau misalkan Roh Kudus itu keluar masuk kayak nggak ada kerjaan gitu misalnya. Jadi ya, Iya, udah iya. jelas ya jemaat yang terkasih bahwa Roh Kudus itu nggak keluar masuk, udah masuk dalam hati kita dan dia akan tetap dalam hati kita sampai pada akhir hidup kita ini. Dan Iya, bukti dari Roh Kudus itu ada dalam hati kita itu adalah kelahiran baru. Kita menjadi better, not bitter. Ya gitu ya. Bukan menjadi lebih Oke. buruk, tapi menjadi lebih baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Musa. Ini saya akan kelompokkan menjadi satu lagi, ada 3 pertanyaan. Ini nanya remaja. Saya permisi minum ya. Putus-putus, Lady. Kayaknya signalnya memang lagi kurang bagus ya. Sembilan sih. Kita akan tanyakan ini. Dulu Ai pernah ikut nari, terus Ai disuruh harus bisa ngelihat Roh Kudus dan Disuruh ya. tapi kalau nggak, tapi mereka semua bisa lihat loh, terus itu gimana? Ai yang salah atau mereka gitu? Terus selanjutnya pertanyaan seperti ini. Saya pernah lihat teman saya itu pelepasan dan tiba-tiba keluar paku, muntah-muntah, dan bahkan dia pernah berubah jadi macan. Tapi setelah itu dia baikan dan sudah bertobat. Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Next question ada lagi ya? Ini yang terakhir di dalam 3 ini. Iya, ada satu lagi. Ini cukup panjang nih. Saya nggak usah sebut nama sekolahnya kali ya, Musa ya. Dia ngomongnya ke sekolah aja lah istilahnya gitu. Universitas lah ya. Dulu sebelum masuk sebuah universitas, Musa, saya bermimpi 3 kali. Mimpi yang sama nih, Musa. Dan sampai sekarang saya yakini itu Roh Kudus. Karena cahayanya terang sekali.
Dan mungkin dia nggak bisa lihat terang itu, tapi dia tahu itu terang gitu. Tapi ketika saya ragu dengan panggilan saya, mungkin panggilannya untuk masuk ke universitas itu, dan niat hatinya yang sebenarnya nggak sungguh-sungguh masuk universitas itu, tetapi hanya pengen tahu kelemahan dari universitas itu, sinar itu berkata kepadanya, jangan takut sebab aku menyertaimu dan aku akan memulihkanmu di tempat itu. Kamu pasti akan mengalami banyak air mata di sana, tetapi aku akan berserta dengan engkau. Jangan pernah mundur dan kembali pada hidupmu yang lama. Jujur Musa, kalimat dalam mimpi inilah yang terus menguatkan dia melewati masa-masa studinya di universitas ini. Dan ini benar-benar ia keep, dan bahkan mungkin yang tahu hanya konselornya saja, karena dia takut dibully atau takut dibilang halu oleh orang lain. Tetapi Musa, dia ini bermimpi 3 kali berturut-turut dengan mimpi yang sama ini. Dan setiap kali dia mengingat kalimat itu, dia dikuatkan kembali dengan panggilannya itulah ya, masuk ke universitas itu. Tetapi ketika dia bergumul dan minta jawaban melalui mimpi, Tuhan jawab dia justru melalui mimpi itu. Nah, menurut Musa bagaimana? Ini Roh Kudus atau sebenarnya apa? Kalau memang bukan Roh Kudus, mengapa dia bisa sampai ngomong seperti itu? Dan mengapa sampai 3 kali mimpinya dan sebagainya? Mungkin Musa bisa jelaskan. Ya, ya. Ini berarti kita bicara mengenai fenomena ya, fenomena kehadiran dan karya Roh Kudus ya. Kalau yang pertama tadi kan orang yang biasa pelayanan apa tadi? Nari ya. Nari, kemudian disuruh ngelihat nari. Kemudian disuruh ngelihat Roh Kudus. Waktu dia nggak bisa ngelihat Roh Kudus dan malaikat, dia merasa berdosa banget. Waduh, jangan-jangan saya berdosa, maka saya nggak ngelihat. Soalnya teman-temannya pada ngelihat gitu kan. Yaitu fenomena. Apakah memang harus seperti itu? Kemudian yang kedua, tadi nanyain pelepasan. Apakah pelepasan sampai muntah-muntah ada aku yang keluar dan sebagainya dari Roh Kudus atau tidak? Terus yang pertanyaan ketiga tadi mengenai mimpi. Apakah mimpi itu betul dari Roh Kudus? Enggak. Nah, ini kita bicara mengenai fenomena kehadiran Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus itu seperti saya katakan di awal, dia itu Allah. Allah yang pribadi Allah yang bisa punya kuasa. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, masalah pengusiran setan, itu dia lakukan. Masalah, misalnya di Kisah Rasul ya, ketika dia membimbing para rasul, melakukan pengusiran setan, itu terjadi. Kemudian, kalau lewat mimpi, Roh Kudus berkali-kali di dalam Alkitab menggambarkan, dia bisa bicara lewat mimpi. Jadi, kalau secara prinsip, Roh Kudus bisa lakukan itu. Begitu. Nah, kemudian, kalau orang yang disuruh melihat Roh Kudus, baru dianggap berkenan. Kalau nggak ngelihat Roh Kudus, dia berdosa, begitu ya. Ada beberapa prinsip kalau menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah, ya tadi, Roh Kudus bisa melakukan fenomena yang spektakuler. Tapi jangan dibalik. Kalau spektakuler, pasti dari Roh Kudus. Tidak. Coba kita pikir objektif saja. Selain Roh Kudus, selain Allah Roh Kudus, siapa yang bisa melakukan hal-hal spektakuler atau supranatural? Si jahat. Si jahat itu bisa meniru Roh Kudus dan bisa melakukan yang Roh Kudus lakukan. Banyak, nggak semua. Menyembuhkan, bisa si setan itu. Kemudian, di dalam, apa itu namanya, mengusir sesama setan, dia juga lakukan. Seperti itu. Menyembuhkan, kemudian banyak fenomena-fenomena yang luar biasa. Itu iblis atau si jahat itu bisa lakukan. Tetapi yang tidak bisa iblis lakukan adalah melahirbarukan. Membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak Allah. Itu nggak bisa lakukan. Artinya begini, Lady dan teman-teman yang ikut. Kalau kita patokannya itu adalah mujizat, spektakuler, supranatural, wah hati-hati. Karena selain Roh Kudus, si jahat juga bisa melakukan. Maka patokan kita adalah lahir baru. Jadi jangan kalau dikatakan mimpi Roh Kudus, bisa iya, bisa enggak. Kemudian tadi pelepasan, keluar paku, bisa Roh Kudus, bisa juga tidak. Melihat Roh Kudus misalnya, tadi penari itu, kalaupun orang melihat penampakannya, nggak tahu ya teman-temannya ngelihat penampakan apa ya, malaikat dan sebagainya. Coba kalau kita baca Alkitab nih, Perjanjian Lama khususnya sampai Perjanjian Baru, orang ngelihat malaikat itu takutnya minta ampun.
luar biasa mengerikan beberapa kali. Jadi penggambaran malaikat tampan dan lain sebagainya itu perlu dipertanyakan juga. Melihat itu tuh mengeri. Bahkan di dalam perjanjian lama kalau orang melihat Allah mati. Gitu kan? Nah kembali. Jangan patokan itu. Artinya kalau saya seorang pendeta, kemudian bisa berdoa dan terjadi mujizat, saya bisa pegang orang sampai kemudian dia bisa geblak begitu. Jangan langsung mengatakan, oh ada Roh Kudus di dalam handokon. Belum tentu. Benar. Ya, itu. Tapi saya yakin Roh Kudus bisa bekerja dalam mimpi dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa patokannya? Kalau Roh Kudus bisa lakukan dan setan juga bisa lakukan, patokannya apa? Kita bisa menilai ini dari Roh Kudus atau dari si jahat. Pertama tadi seperti yang saya katakan, lahir baru. Yang kedua, kita masih bicara tentang kalau orang itu mengalami Roh Kudus, itu akan membuat dirinya mendekat dengan Tuhan. Jadi karya Roh Kudus itu kristosentris, Lady dan teman-teman. Roh Kudus tadi kita baca dalam Injil Yohanes berkali-kali, kalau orang Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, orang itu dibawa kepada Kristus. Maka hidupnya itu kristosentris, itu bukti Roh Kudus. Kalau seandainya dia mengalami mujizat, kemudian dia menjadi sombong, dia tinggikan pengalaman rohaninya itu, hati-hati. Mungkin dari Roh Kudus, tapi dia meresponi salah. Atau dari setan yang melakukan sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita, supaya kita makin sombong dan meninggalkan Tuhan. Benar. Bisa kan? Nah, jadi karya Roh Kudus itu akan membuat kita selalu kristosentris. Pusat hidup kita adalah Kristus. Kita akan makin mengasihi Dia, makin melayani Dia. Itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ada damai dan ketertiban. Roh Kudus itu berkarya tidak pernah kacau. Tapi memberi damai dan ketertiban. Damai saja tanpa kristosentris belum tentu dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus pasti kristosentris dan menghasilkan ketertiban dan damai. Kita bisa melihat itu misalnya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jelas sekali itu patokannya. Jadi teman-teman jangan dibingungkan dengan hal-hal yang spektakuler. Saya jadi ingat misalnya Elia pengen mati ya, dia kemudian lari sampai ke padang gurun, dia masuk ke dalam goa, dikatakan di situ ada angin besar, ada api, ada gempa bumi, itu kan dahsyat semua. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada Allah di situ. Begitu angin sepoi-sepoi basah, malah ada Allah di situ dan Allah berbicara. Jadi jangan terkesima atau kemudian apa ya istilahnya ya, keberadaan Allah itu menjadi kita salah tangkap gara-gara fenomena spektakuler. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau teman tadi misalnya mengatakan saya tidak bisa melihat Roh Kudus, oh ya ini hal yang lain lagi. Selain hal rohani, kita mesti pertimbangkan faktor psikologis dan faktor budaya. Maksudnya gimana? Ini mungkin hal yang rada sensitif nih. Maafkan kalau ada yang merasa tersinggung. Artinya begini, ada tempat-tempat tertentu, gerakan tertentu yang begini. Kalau saya memimpin pujian, dan ternyata waktu saya memimpin pujian tidak bisa berbahasa lidah, maka saya dianggap rohani saya kurang. Kemarin waktu saya persiapkan ini, tiba-tiba saya ingat salah seorang teman saya, dia pembimbing remaja. Saya masuk seminari Alkitab, teman saya itu jadi pembimbing remaja di tempat dulu kami sama-sama bertumbuh, kami sama-sama remaja, sama-sama bertumbuh. Nah, waktu saya di seminar Alkitab, teman ini kirim surat sama saya, dia bilang, Han, saya harus bisa punya karunia ini. Kalau saya nggak punya karunia ini, saya dianggap berdosa. Dan saya tidak layak menjadi pembimbing di remaja. Waduh, saya kaget. Saya menggumulkan itu habis-habisan. Sampai saya mendapat jawabannya, saya ketemu orang itu, waktu libur semester, dan saya sampaikan, enggak, itu budaya. Jadi seolah-olah kalau bisa punya karunia ini, itu luar biasa. Jangan berpikir begitu. Memang satu sisi secara manusia akan luar biasa, tapi di sisi lain, enggak. Ingat, bukti Roh Kudus berkarya dalam diri kita adalah lahir baru, bertumbuh makin mengasihi Kristus, buah Roh Kudus baru terakhir karunia. Jadi jangan dibalik. Betul. Karunia dulu, iblis bisa kasih karunia itu. Betul kan? Kira-kira seperti itu. Bahaya, betul. Jadi kalau misalnya waktu itu nggak bisa ngelihat
Iblis, bolehlah. Mm-mm. Iblis tidak bisa ngelihat Roh Kudus atau malaikat. Roh Kudus, malaikat. Ya, itu evaluasi diri boleh, tapi jangan kemudian, waduh saya berdosa nih teman-teman, saya bisa. Enggak, perhitungkan faktor psikologis dan budaya. Maaf kalau saya mengatakan belum Oke, tentu semua orang yang mengatakan saya lihat Roh Kudus itu betul-betul lihat Roh Kudus. benar-benar. Belum tentu semua orang yang bilang saya lihat malaikat itu betul-betul lihat malaikat. Saya tidak mengatakan bohong Belum, ya, belum. tapi mungkin saja bukan halu kalau saya anak-anak sekarang halu ya. Membayangkan. Mungkin saja dia merasakan, Hmm, oh ya sesuatu yang spektakuler. Dia nggak ngelihat dengan mata, tapi dia merasa sesuatu yang lain di hatinya. Tapi dia membahasakan benar-benar. dengan mengatakan, saya melihat. Tapi sebenarnya enggak. Kira-kira begitu. Ya, jadi jangan, apa ya, kembali fenomena spektakuler itu jangan jadi patokan kita. Kira-kira Benar. gitu. Mungkin dia ada tanggapan. Oke, Musa. Mungkin saya akan memberi tanggapan setelah ini. Maksudnya kita tutup dulu live ini, kita akan Oh, masuk ke oke. live selanjutnya nanti. Ini udah mau 1 jam soalnya. Oh iya, ya. Oke, oke. Jadi jemaat semua, ini kita akan tutup nanti sebentar lagi mungkin sekitar beberapa detik selang kita akan live lagi dan kita akan jawab beberapa pertanyaan yang baru masuk juga dari beberapa jemaat tadi. Kita akan tutup dulu sebentar. Ya, oke Musa. Saya akan tutup sebentar.